Berikut ini adalah pembahasan lembar aktivitas siswa dan tugas pada sistem persamaan linear. Yang pertama, dalam LAS nomor 1 yaitu materi sistem persamaan linear, terdapat soal yaitu perhatikan ilustrasi berikut. Seorang saudagar mencampur 3 jenis teh. Apabila ia mengambil 15 kilo teh jenis pertama dan 5 kilo teh jenis kedua, maka harganya adalah 155.000. Apabila dicampur 3 kilo teh jenis pertama dengan 5 kg teh jenis ketiga, maka harganya adalah Rp62.000. Jika dicampurkan 2 kg teh jenis kedua dengan 3 kg teh macam ketiga atau jenis ketiga, maka harganya adalah Rp29.000. Berdasarkan ilustrasi tersebut, buatlah model matematikanya. Jadi, kita harus memisalkan. Misal, X adalah harga teh jenis pertama. Y adalah harga teh jenis kedua. Z adalah harga teh jenis ketiga. Ketiga-tiganya ini harga tehnya per kilogram. Kita perhatikan ilustrasinya. Yang pertama, apabila ia mengambil 15 kg teh jenis pertama, berarti 15X dan 5 kg teh jenis kedua ditambah 5Y, harganya adalah 155.000 sama dengan Rp 155.000. Itu ilustrasi pertama. Yang kedua, perhatikan apabila dicampur 3 kg teh jenis pertama, berarti 3X ditambah 5 kg teh jenis ketiga, berarti 5Z sama dengan Rp 62.000. Kemudian kita cermati ilustrasi yang ketiga. Jika dicampurkan 2 kg teh jenis kedua, berarti 2Y dengan 3 kg teh jenis ketiga ditambah 3Z, maka harganya 29.000 sama dengan Rp 29.000. Ketiga persamaan inilah yang selanjutnya akan membentuk suatu sistem persamaan, di mana terdapat 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya, berapakah harga per kilogram masing-masing jenis teh? Kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. 15X ditambah 5Y sama dengan 155.000. Kemudian yang kedua, 3X plus 5Z sama dengan 62.000. Dan yang terakhir 2Y tambah 3Z. 2Y tambah 3Z sama dengan 29.000. Kita diminta untuk menentukan harga per kilogram masing-masing jenis teh. Ini artinya kita diminta untuk mencari solusi dari sistem persamaan yang sudah kita buat pada nomor 1. Kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk mencari sebuah solusi dari suatu sistem persamaan ada beberapa metode. Yang pertama itu ada yang namanya metode grafik. Yang kedua ada metode eliminasi. Yang ketiga ada metode substitusi. Dan yang keempat itu ada metode gabungan. Ingat, sistem persamaan linear yang kita miliki merupakan sistem persamaan linear yang memiliki 3 variabel, sehingga kalau kita ingin menggunakan metode grafik akan lebih susah karena
Jika kita akan menggambarkan grafiknya, kita harus bekerja pada dimensi 3. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan 3 metode yang lain, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan. Coba kita mau memakai metode gabungan. Perhatikan persamaan 2 dan 3. Kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Eliminasi persamaan 2 dan 3. 3x plus 5z sama dengan 62.000. 2y plus 3z sama dengan 29.000. Mana variabel yang sama? Variabel cz, berarti kita akan menghilangkan variabel cz-nya. Oleh karena itu, kita harus mengalihkan persamaan yang kedua ini dengan 3 dan persamaan yang ketiga dengan 5. Diperoleh 9x ditambah 15z sama dengan 186. Dan untuk persamaan yang ketiga itu diperoleh 10y ditambah 15z sama dengan 145.000. Kita kurangkan agar si z-nya ini hilang. Berarti diperoleh 9x min 10y sama dengan 186 dikurangi 145 itu sama dengan 41.000. Hati-hati dalam pengurangan ini, jangan sampai terbalik 10y dikurangi 9x, salah. Kita baca dari atas, 9x dikurangi 10y. Kita menemukan persamaan yang keempat. Kita sudah memperoleh persamaan yang keempat, yaitu 9x min 10y sama dengan 41.000. Perhatikan antara persamaan pertama dengan persamaan keempat. Persamaan pertama dan keempat itu memiliki kesamaan, yaitu variabelnya sama-sama x dan y. Maka kita akan menggunakan persamaan pertama dan keempat. Coba kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 4. Misalkan, coba perhatikan 15x ditambah 5y sama dengan 155.000. Angka-angka ini itu bisa disederhanakan dengan cara kita bagi kedua ruas dengan 5. 15 bagi 5, 3x ditambah y sama dengan 31. Jadi persamaan pertama setelah disederhanakan menjadi 3x plus y sama dengan 31.000. Kenapa disederhanakan? Sebenarnya tidak disederhanakan juga tidak apa-apa, namun apabila disederhanakan nanti hitungannya tidak terlalu besar. Jadi semakin besar hitungan itu semakin memperbanyak kemungkinan untuk salah menghitung. Kita lanjut, kita tuliskan persamaan yang keempat, 9x min 10y sama dengan 41.000. Misal kita akan menghilangkan variabel x, berarti persamaan pertama kita kali dengan 3 dan persamaan kedua kita kali dengan 1. Diperoleh 9x ditambah 3y sama dengan 93.000. Kemudian persamaan yang keempat masih tetap. Kita kurangkan agar variabel x-nya bisa habis. 3y dikurangi negatif 10y itu sama dengan 13y. 93.000 dikurangi 41.000 itu sama dengan 52.000. Kita peroleh y itu sama dengan 4.000 rupiah. Selanjutnya kita akan cari nilai variabel x-nya dengan substitusi saja. Pilih salah satu, kita pilih yang paling kecil, kita substitusikan y sama dengan 4.000 ke persamaan 1. 3x plus y sama dengan 31.000. Berarti 3x ditambah 4.000 sama dengan 31.000.
3x 31.000 dikurangi 4.000 itu sama dengan 27.000, sehingga diperoleh x sama dengan 9.000. Kita sudah memperoleh nilai variabel x, nilai variabel y. Ketika kita sudah memperoleh nilai variabel x dan variabel y, kita bisa mencari variabel z-nya. Kita bisa mensubstitusikan ke persamaan 2 atau 3. Saya akan memakai persamaan 3 saja, berarti substitusikan y sama dengan 4.000 ke persamaan 3. Persamaan 3 yaitu 2y ditambah 3z sama dengan 29.000. Berarti 2 kali 4.000 ditambah 3z sama dengan 29.000. 2 kali 4.000 8.000, 3z sama dengan 29.000 dikurangi 8.000, 21.000. Kita peroleh z sama dengan 7.000. Setelah kita memperoleh nilai-nilai dari x, y, z, alangkah lebih baik kalau kalian cross check apakah benar x, y, z yang demikian memenuhi ketiga persamaan yang sudah dituliskan tadi. Saya asumsikan x, y, z-nya sudah benar, maka kita tulis jadi harga teh jenis pertama adalah Rp 9.000 per kilogram. Teh jenis kedua adalah Rp 4.000 per kilogram. Dan teh jenis ketiga adalah 7.000 per kilogram. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, berapakah harga campuran 1 kg teh jenis pertama? Tadi ingat, teh jenis pertama itu X, 2 kg teh jenis kedua yaitu Y, dan 3 kg teh jenis ketiga itu Z. Berarti kita ditanya nih berapa X plus 2Y plus 3Z. Kita tahu kalau X-nya tadi 9.000 ditambah 2 kali 4.000 ditambah 3 kali 7.000. 9.000 ditambah 8.000 ditambah 21.000 sama aja 38.000. Jadi harga campuran teh jenis pertama sebanyak 1 kg, teh jenis kedua sebanyak 2 kg, dan teh jenis ketiga yaitu sebanyak 3 kg adalah Rp 38.000. Jangan lupa untuk menuliskan atau mengembalikan nilai X, Y, Z yang sudah kalian peroleh ke soal. Karena kalau kalian hanya menuliskan X, Y, Z tanpa mengembalikan ke soal, dalam artian yang awal, kita akan memisalkan X-nya berapa, X tadi itu apa, Y apa, Z apa. Makanya kalau kita udah memperoleh nilai X, Y, Z, jangan lupa untuk dibalikkan lagi ke soalnya. Karena yang langkah awal tadi kita memisalkan. Oke, selanjutnya apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Setelah kalian tadi menyelesaikan sistem persamaan, ditanyakan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel adalah kumpulan atau gabungan dari persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel itu biasanya dituliskan dalam bentuk AX plus BY plus CZ sama dengan D. Dimana di
terlihat ya, X, Y, Z merupakan variabel. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu merupakan kumpulan persamaan linear dengan 3 variabel. Selanjutnya, tuliskan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan SPLTV. Untuk menyelesaikan permasalahan SPLTV, yang pertama tadi metode grafik tidak bisa dipakai karena akan susah. Berarti hanya ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan, yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Sebenarnya masih ada satu metode lagi, yaitu determinan matriks. Namun untuk bisa menggunakan determinan matriks, kalian harus tahu lebih dulu apa matriks itu sendiri. Jadi untuk metode determinan matriks tidak akan dibahas pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya ada tugas, yaitu sistem persamaan linear. Diberikan beberapa sistem persamaan, ada A, B, C, dan D. Dari keempat sistem persamaan di atas, manakah yang merupakan sistem persamaan linear? Ingat, sistem persamaan linear. Kira-kira ciri-cirinya apa? Kalau SPLDV itu berarti dia terdiri dari 2 variabel. Tentunya dia terdiri juga dari beberapa persamaan linear 2 variabel. Dan ketika kita lihat variabelnya itu memiliki pangkat yaitu 1. Kalau pangkatnya tidak 1, misalkan pangkatnya sudah 2, berarti dia merupakan fungsi kuadrat. Kita telah satu-satu. Perhatikan yang A diberikan nih. Yang persamaan pertama X plus Y sama dengan 9, dan persamaan kedua yaitu 2X min Y sama dengan 2. Perhatikan bahwa baik persamaan pertama maupun yang kedua, variabel X maupun Y-nya memiliki pangkat 1. Kemudian perhatikan juga kalau tandanya di sini berupa sama dengan. Ini artinya sistem persamaan yang A merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Terus kita pindah ke yang B. Sama, diberikan 2 persamaan. Yang pertama X kuadrat ditambah Y sama dengan 8, dan yang kedua X min Y sama dengan 1. Perhatikan, dia memang memiliki 2 variabel, yaitu X dan Y, dan tandanya itu sama-sama memakai tanda sama dengan. Namun untuk persamaan pertama variabel X-nya itu berpangkat 2. Padahal untuk memenuhi syarat sistem persamaan linear, dia itu harus merupakan persamaan linear. Linear artinya itu dia pangkatnya 1, bukan 2. Berarti yang B ini bukan sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian kita beralih ke yang C. Kita diberikan 3 persamaan. Persamaan pertama yaitu X plus Y plus Z sama dengan 9. Persamaan pertama ini merupakan persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua X plus Y sama dengan 8. Ini kalau dilihat secara gamblang dia hanya persamaan linear 2 variabel, tapi tidak masalah. Terus yang ketiga itu X plus 1 per Y. Nah, 1 per Y itu bisa aja dituliskan sebagai Y pangkat negatif 1. Padahal untuk menjadi sebuah sistem persamaan linear, dia itu harus berpangkat 1. Nah, karena persamaan 3 ini tidak memenuhi persamaan linear 3 variabel, maka yang C bukan merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Kita beralih ke D. Diberikan sistem persamaan sebagai berikut. Memang kalau dilihat secara sekilas, ini bukanlah sistem persamaan linear. Mengapa? Karena coba perhatikan, misalkan saja ini yang persamaan pertama, saya tulis lagi di sini. Ini itu sama saja mengatakan X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1 ditambah Z pangkat negatif 1 sama dengan 5. Padahal untuk menjadi suatu sistem persamaan linear, dia harus berpangkat 1. Jadi secara langsung kalau kalian ingin menyelesaikan ini dengan sistem persamaan linear tidak bisa. Nah, oleh karena itu coba kita misalkan
Misalkan A sama dengan 1 per X, B sama dengan 1 per Y, dan C sama dengan 1 per Z. Kita sudah memisalkan, coba perhatikan persamaan yang pertama. 1 per X itu sama dengan A. Kita bisa tuliskan A ditambah 1 per Y itu B, B ditambah C sama dengan 5. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua kita tuliskan, berarti A ditambah 2 per Y itu sama saja 2 dikali 1 per Y. Kita tahu 1 per Y itu tadi dimisalkan sebagai B, jadi 2 per Y itu sama dengan 2B. 2B ditambah, sama ya, dengan cara yang sama kita peroleh 3C sama dengan 4. Dan 2A ditambah B ditambah 3C sama dengan 3. Coba perhatikan sistem persamaan yang baru. A, B, C merupakan variabelnya. Mereka itu di 3 persamaan memiliki pangkat 1. Jadi yang A, B, C ini merupakan sistem persamaan linear. 3 variabel. Tapi kalau disajikan hanya begini saja dalam bentuk ini, bentuk awal, bukan merupakan sistem persamaan linear. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Diketahui 3 bilangan A, B, dan C. Rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah 9. Bilangan kedua ditambah 15 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan lain dikurangi 11. Tuliskan model matematikanya. Kita misalkan, karena di awal sudah diberikan variabelnya ABC, kita gunakan saja ABC ya. Misalkan bilangan pertama itu sama dengan A, bilangan kedua sama dengan B, dan bilangan ketiga sama dengan C. Kita tuliskan clue yang pertama. Clue yang pertama berbunyi, rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah 9. Ingat, rata-rata adalah A ditambah B ditambah C dibagi 3 sama dengan 9. Kenapa dibagi 3? Karena dia jumlah datanya ada 3, yaitu A, B, dan C. Ini clue yang pertama. Lanjut clue yang kedua. Bilangan kedua ditambah 15 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Bilangan kedua tadi kita misalkan dengan B, kemudian ditambah 15 sama dengan jumlah bilangan lainnya, berarti sama dengan A ditambah C. Kita masuk clue yang ketiga. Clue yang ketiga adalah jumlah bilangan lain, bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan lain dikurangi 11. Berarti bilangan ketiga tadi C sama dengan jumlah bilangan lain, berarti A ditambah B dikurangi 11. Kita peroleh suatu sistem. Nah, ini yang merupakan model matematikanya. Kemudian pertanyaannya, carilah solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Kita pakai di sini ya biar. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan pertama kali? Kita mau mengubah bentuknya biar lebih enak. Persamaan pertama itu sama aja mengatakan bahwa A plus B plus C sama dengan 27. Jadi 3-nya ini dikali 3, ini dikali 3. Ini nanti akan habis. Dan ini akan menjadi sama dengan 27. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, kita bawa variabelnya jadi 1. Di ruas ini ya. B-nya kita pindah, A dikurangi B ditambah C. Kalau variabel B ini yang awalnya dia positif, kemudian kita pindah ruas ke sini, berarti kita sama aja mengurangkan dengan B. B dikurangi B itu sama dengan 0. Oke. Sama dengan 15. Kemudian yang ketiga,
A plus B dikurangi C sama dengan 11. Kita sudah membentuk dia menjadi sistem persamaan yang seperti biasanya, lebih enak dilihat, lebih kelihatan mau pakai yang mana. Oke, kita pakai 1 dan 3. Metodenya masih sama, metode gabungan. Kita eliminasi persamaan 1 dan 3. A plus B plus C sama dengan 27. A plus B min C sama dengan 11. Kita hilangkan saja yang variabel C-nya, diperoleh 2A plus 2B ditambah ya ini sama dengan 38. Kita bisa sederhanakan saja langsung. A plus B sama dengan 19. Kita peroleh persamaan keempat. Kita pakai kita udah oke, kita misalkan A sama dengan 19 min B. Ini ya yang keempat. Kita bisa substitusikan A ini ke persamaan yang lain. Misalkan kita substitusi ke persamaan kedua coba. Berarti 19 ini substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. 19 min B plus C sama dengan 15. Atau kita substitusikan ke ini aja ya, jangan ke persamaan 2. Kita substitusikan ke, coba perhatikan ini kan min B ya, kita cari yang B nya positif saja nanti biar dapat si C. Kita ke persamaan pertama, bisa nggak kira-kira? Berarti ini A, berarti 19 min B sama dengan ditambah B ditambah C sama dengan 27. Min B plus B itu akan hilang B-nya, jadi tinggal C sama dengan 27 dikurangi 19. C sama dengan berapa nih? 8. Kita sudah dapat yang C. Kita coba masukkan C-nya ke persamaan kedua. Kita coba A min B plus C, tadi C-nya 8. Substitusikan C sama dengan 8 ke persamaan kedua ya. A min B plus 8 sama dengan 15. A min B sama dengan 7. Kita tahu tadi A-nya itu sama dengan ini ya, 19 min B dikurangi B sama dengan 7. Min 2B sama dengan 7 dikurangi 19. Min 2B sama dengan negatif 8. Negatif 12. Berarti B-nya itu sama dengan 6. Kita sudah peroleh B dan C, kita bisa cari si A. A tadi, A sama dengan 19 min B sama dengan 19 dikurangi 6 sama dengan 13. Kita sudah peroleh A, B, dan C-nya. Jadi bilangan A itu sama dengan 13, bilangan B itu sama dengan 6, dan bilangan C itu sama dengan 8. Itulah penyelesaian atau solusi dari sistem yang ini.